Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Pande. Kita di Positive Talks, jadi sebuah podcast tentang edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang positif dan produktif gitu. Hari ini masih di Pernas ya, Pernas CP HIV, Pertemuan Nasional Jaringan Penelitian HIV Indonesia di tahun 2023. Kita kehadiran banyak pembicara yang keren-keren, banyak moderator yang cakep-cakep. Salah satu moderator yang menarik perhatian adalah Mbak Ayu. Halo, Mbak Ayu Prof. ini Ande. Mbak Ayu ini dari IPI gitu, bukan IP tapi IPI. Double P. Nah, double P. Betul. Nah, kenapa sekarang mohon perkenalannya Mbak Ayu. IPI itu Boleh. apaan toh? Ya. Stasiun TV atau apa? Silakan. Atau vitamin ya. Atau vitamin ya, Iya, silakan. jadi terima kasih Prof. Ande dan teman-teman JPHIV dan Positive Talks. Saya Ayu Oktariani. Saya adalah koordinator nasional dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Jadi IPI itu Ikatan Perempuan Positif Indonesia, jaringan nasional untuk perempuan yang hidup dengan HIV dan terdampak HIV. Jadi kami itu punya anggota perempuan-perempuan yang hidup dengan HIV gitu ya. Saya sendiri juga adalah perempuan yang hidup dengan HIV sudah 14 tahun, Prof. Alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Seperti itu soal IPI dan soal saya. Oke, makasih. Ini seringkali kan HIV itu dianggap sesuatu yang mengerikan, death Ya, sentence. Padahal kita sudah hidup dengan pandemi HIV itu hampir 40 tahun loh betul. gitu. Dan ARV sendiri sudah apa namanya cukup lama juga Ya, ada dan beredar. Dan Mbak Ayu itu bukti nyata bahwa orang dengan HIV bisa produktif, bisa ya, sehat, bisa tersenyum gitu kan. Dan yang penting kan akses ARV gitu. betul, betul Nah, sekali. sekarang mungkin saya mau nanya nih tentang situasi apa namanya penggunaan ARV kita di Indonesia atau mungkin sebelum ARV tes HIV kita pada ibu-ibu di Indonesia ya. Salah satu apa namanya populasi yang dianggap berisiko adalah ibu hamil gitu ya, Ya, terutama ibu hamil. ya, Sebelum hamil tentunya pasangan gitu kan, betul, suami istri kemudian ibu betul. hamil. Menurut Mbak Ayu gimana nih situasi Jadi kita? kalau bicara situasi perempuan dan tadi bicara soal tes HIV pada ibu hamil, kalimat pertama yang saya pengen ucapkan sebenarnya Indonesia tuh agak sedikit terlambat nih, Beli Terlambat. Pande. Tapi Kalau ngomong soal konteks perempuan. terlambat ya. Betul, Kenapa? karena kita baru mulai IMT-CT, waktu itu namanya PMT-CT, Hmm, itu baru tahun 2006. Dari 1987 ke 2006 tuh panjang banget waktunya, kita 11 kemana ya? tahun. Kita kemana terus? Karena mungkin waktu itu angka kelompok populasi kunyit sangat besar. Jadi Hmm, mungkin negara masih fokus hmm, energi, pikiran dan segala macamnya di tahun tersebut, hmm, dan hmm. ARV juga kan waktu itu aksesnya belum semudah sekarang. Ya. Jadi pertama cukup terlambat. Tapi negara berusaha mengejar Hmm, sehingga saat ini berdasarkan memang situasi di lapangan seluruh ibu dan perempuan hamil itu sudah mendapatkan pemeriksaan triple eliminasi. Jadi ada HIV, ada sifilis, dan satu lagi adalah hepatitis. Jadi sebenarnya prosesnya sudah oke banget. Kabar terakhir dari Pak Imran tuh ada 5 jutaan tahun ini yang dicek, which is besar sekali angkanya. Dan 5 jutaan yang harus diperiksa. yang sudah Yang sudah. Oke. sudah. Yang sudah Nanti atau harus? koreksi kalau saya Iya. salah ya. Harus kayaknya, estimasi Harus kayaknya. ya. Yang Harus, harus. harus, Kalau harus, kayaknya harus. yang harus Harus ya. ya. Nah, dan angka yang ditemukan juga saya lupa persisnya tapi tidak sedikit gitu. Jadi sebenarnya kan peluangnya ada. Jadi kalau tadi Bli Pande bilang masuk kelompok beresiko, saya sepakat gitu. Dan sayangnya perempuan di Indonesia itu kan punya banyak sekali keterbatasan, sehingga dia jauh pada akses informasi, kesadaran tentang pemeriksaan HIV, dan juga tidak banyak perempuan dalam konteks pernikahan bisa ngobrol dengan pasangannya. Sehingga bisa dibayangkan kalau perempuan datang ke layanan kesehatan untuk cek kehamilan, terus kemudian dia dapat pemeriksaan 10T, salah satunya adalah triple eliminasi, pulang-pulang dia HIV positif, itu agak ngeri ya. Jadi dia Ngomongnya ngomong ke sama pasangan. pasangannya, dia bilang sama keluarganya, possibility untuk balik ke layanan itu sangat kecil. Sehingga emang gapnya tuh gede banget dari mulai yang angka ditemukan sampai juga kemudian yang menjalankan pengobatan, dan itu sebenarnya sangat membutuhkan peran banyak pihak ya. Kayak kita tahu sekarang sudah mulai ketahuan bahwa ternyata mereka tuh banyak datang ke bidan mandiri nih gitu, nggak langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dan juga mungkin dibutuhkan teman-teman komunitas yang hidup dengan HIV untuk membantu menangkap situasi tersebut gitu. Dan
Salah satu yang cukup memang miris, data temuan IPI pada dua aspek. Yang pertama kami melakukan pencatatan penerimaan pengaduan kekerasan. Itu data tahun ini itu dari 59-nya hamil. Jadi kelihatan ya mungkin ada persoalan kekerasan, dan sebaliknya pada data pendampingan ibu hamil yang juga dilakukan IPI, saya lupa angkanya, tapi ada banyak kasus si ibunya nggak mau balik ke layanan karena nggak boleh sama suaminya, karena mereka denial. Jadi situasinya cukup kompleks. Belum lagi kalau bicara secara menyeluruh, kalau IMT-CT kan kita nanti bicara soal anak, gitu ya, bagaimana pilihan-pilihan untuk ibu dan implementasinya, serta bagaimana dia keterbukaannya dengan keluarga membatasi akses pada pilihan tersebut. Oke, makasih Mbak Ayu. Wow, ya. Langsung diserbu dengan masalah ya. Tapi yang menarik tadi, kita terlambat, tapi tidak ada sesuatu yang betul-betul terlambat kan. Betul. Kita bisa mengejar itu. Tapi sebelum itu saya pengen menjelaskan sesuatu teman-teman. Tadi kan saya menyampaikan ibu hamil adalah salah satu kelompok yang berisiko. Iya. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya semua orang yang berhubungan seksual itu pasti punya risiko Betul terpapar sekali. IMS maupun HIV. Perbedaannya adalah pada tinggi rendahnya risiko. Betul sekali. Apakah tinggi atau rendah? Misalnya pada kelompok pekerja seks perempuan atau laki-laki yang seks dengan laki-laki, ya tentu saja risikonya lebih tinggi. Betul sekali. Tapi kenapa ibu hamil masih berisiko? Karena sebelum hamil ada hubungan seksual kan, Iya. atau selama kehamilan juga masih berhubungan seksual. Betul sekali. Dan ketika kita nggak tahu status HIV pasangan misalnya, dan kalaupun tahu status HIV misalnya tapi tidak taat minum obat, maka risiko itu akan datang lagi. ada dan datang lagi. Nah, terkait dengan tadi balik ya masalah kekerasan dan lain-lain, kita di Indonesia kan paternalistik ya memang ya, paternalistik, dan itu salah satu hal yang memang mungkin dominansi laki-laki dalam keluarga, dalam pengambilan keputusan. Tadi mungkin bukan hanya laki-laki, tapi keluarga laki-laki juga bisa kadang-kadang kan. Keluarga perempuan juga banyak Atau juga. keluarga perempuan juga banyak juga. Nah gitu. Nah sebenarnya apa bentuk-bentuk pendampingan yang bisa dikerjakan terutama oleh teman-teman ya, oleh teman-teman IP atau teman-teman komunitas lain terhadap isu-isu kekerasan gitu atau diskriminasi pada teman-teman ibu hamil yang menghadapi masalah berkaitan dengan status dan pengobatan. Ya, kalau bicara tentang apa yang IP lakukan, sebenarnya ini saling berkorelasi. Yang pertama, kalau bicara soal si IMT-CT-nya itu sendiri, saat ini kan IP menjalankan pendampingan bagi ibu hamil yang HIV positif. Jadi kami menemani mereka dari mulai mereka fasenya macam-macam, ada yang mulai dari perencanaan, ada yang sudah datang hamil, ada yang datang sudah mau melahirkan, ada yang datang bayinya sudah lahir. Aduh, ngeri kali itu dok ya. Jadi kami di sana membantu memastikan teman-teman mendapatkan akses layanan, memahami pilihannya, dan juga memahami kapasitas dirinya. Karena kadang-kadang teman-teman juga suka memaksakan diri, aku mau lahiran normal, nggak mau tahu gitu. Nah itu kan harus kita educate, kita kasih tahu apakah viral loadmu gimana nih, sudah oke nggak, atau kemudian layanannya gimana nih, tersedia nggak, atau hal-hal teknis lainnya. Yang kedua yang juga kemudian IP lakukan saat ini, kami membuka namanya penerimaan pengaduan. Jadi kami tidak melakukan penanganan kasus karena itu skupnya besar sekali. Jadi kami menerima pengaduan dari perempuan dengan HIV yang mendapatkan kekerasan berbasis gender. Jadi mereka bisa datang ke kita untuk bercerita, dan nanti dari sana kita bantu mereka untuk memetakan kira-kira kebutuhan mereka apa, pilihan bantuannya atau layanan yang tersedia itu apa. Karena kalau bicara konteks kekerasan berbasis gender, kita tidak bisa mengambil keputusan atas pilihan korban. Jadi teman-teman korban itu harus secara sadar bilang, oke, saya mau ke kantor polisi deh, mau laporan, atau saya mau ke rumah aman karena di rumah saya nggak aman. Nah, kebanyakan mereka memutuskan hanya cerita saja. Banyak yang nggak mau follow up. Jadi itu dua hal yang kami lakukan, dan dalam konteks keduanya kami bekerja sama dengan khususnya kalau untuk IMT-CT kami kerjasama dengan teman-teman pendamping sebaya, karena jauh sebelum hamil kan ketemunya sama teman-teman pendamping sebaya dulu. Lalu juga dengan teman-teman di layanan kesehatan khususnya KIA. Kalau untuk penanganan kekerasan kami juga bekerja sama dengan teman-teman di lembaga penanganan kekerasan, baik mulai dari level komunitas seperti Women Crisis Center, kemudian LBH, lalu kemudian juga kalau di pemerintah UPT DPPA, dan juga konteks-konteks kesehatan seperti psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Jadi so far itu yang dilakukan, dan yang terakhir itu pemberdayaan perempuan. Jadi kita berusaha kasih mereka knowledge
Ya kalau bisa dicegah, kalau bisa dibantu membangun komunikasi dengan pasangan supaya nggak ada kekerasan itu jauh lebih baik, tapi memang harus kembali lagi ke perempuan dengan HIV-nya. Oke, oke. Sekarang saya masuk ke isu yang sedikit berbeda ya, Ya, boleh ya? boleh dong. Apa namanya kan dalam konteks testing, kemudian akhirnya banyak banyak pasangan yang mengetahui statusnya dan Iya, kita juga sering sering dapat pasangan yang sero ya, sero iya, diskordan. Jadi iya, satunya positif, satunya negatif betul. gitu kan. Atau juga mungkin ada pasangan yang merasa saya nggak tahu statusnya apakah saya Iya, aman atau tidak gitu kan. Kan bisa saja ya, betul bisa betul, saja karena udah macam-macam nih betul konteks betul. konteks konteks pasangan. Nah, saya nggak tahu apakah Mbak Ayu masuk ke isu ini atau tidak. Salah satu yang sering kami bahas di podcast Positive Talk ini adalah pencegahan yang berbasis biomedical approach. Salah satunya adalah penggunaan PrEP gitu, Oke, pre-exposure prophylaxis. Kira-kira gimana tuh dalam konteks iya, apa namanya perempuan berisiko kalau menurut iya, menurut iya. Mbak Ayu? Jadi pertama, setelah perjalanan panjang PrEP akhirnya bisa ada di Indonesia aja udah seneng banget, Hmm, karena, akhirnya sudah ada bukti gitu ya, ada hmm, basis buktinya, karena selama ini kita dengar dari luar negeri gitu ya. hmm, Nah, sayangnya memang saat ini kan masih terbatas tuh informasinya. hmm, PrEP-nya tersedia, tapi informasinya masih sangat terbatas sehingga jika nanti kemudian kita woro-woro nih kepada teman-teman perempuan atau kepada pasangan mereka, mungkin aksesnya akan meningkat hmm, karena, berdasarkan obrolan dengan beberapa kawan gitu ya, kami pernah ngobrol dengan teman-teman, anggota begitu ya, bahwa ada PrEP dan teman-teman perempuan bisa mendorong pasangannya yang serodiskordan tadi untuk bisa menggunakan hmm, gitu ya, dan mereka punya ketertarikan. hmm. Jadi tertarik tuh kan macam-macam ya Ya, definisinya, ya. mungkin bisa pengen tahu dulu atau Hmm, pengen hmm, tahu gimana cara penggunaannya, karena pertanyaan yang sering muncul dari situ adalah tentang how to, how ya. long gitu, kayak, Hmm. "Aduh nanti jadi sama dong minum obat juga," dan Sama segala sama kayak orang yang macem. HIV positif jadinya Betul gitu ya. betul gitu, dan itu perlu sekali untuk disampaikan, kenapa? Karena banyak pasangan yang nggak mau pakai kondom, Ble. Oh gitu. Jadi mungkin, Oh, karena katanya nggak enak gitu, jadi mungkin itu emang bisa gak jadi enak. solusi gitu ya. Itu bisa jadi solusi, jadi kalau memang ternyata pasangan yang nggak mau pakai kondom dan Hmm, meskipun sudah undetectable kan masih ada sekian persen gitu yang hmm, harus kemudian kita jaga. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau bicara tentang perempuan beresiko, saya sempat ngobrol sama teman-teman mbak-mbak pekerja seks di salah satu wilayah yang mana mereka langsung berbinar-binar matanya pada saat saya jelaskan soal PrEP. hmm. Jadi mereka bisa kemudian punya, Nggak apa-apa, nggak potensi apa-apa. ya Resiko life memang begitu. betul, Dan juga siap. memang ini berdiri kita ini. Iya betul betul. Ya, oke. Jadi terima kasih banyak, sampai Sama-sama. jumpa di lain kesempatan. Positive Talks, bukan layanan, podcast edukasi Subscribe nggak seksual subscribe nggak? dan reproduksi yang positif dan produktif.